Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas Mbak Eva duduk. Silakan. Terima kasih, Bu. Gimana ini kabarnya Mbak Eva? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Dari mana nih? Dari rumah, Bu, langsung ke sini tadi. Oh gitu. Oke, ini Mbak Eva menemui saya ini kira-kira ada apa? Apa ada diceritakan atau ada masalah apa gitu? Iya, Bu. Jadi gini, saya itu kayak dibilang kayak fobia gitu, Bu, sama kata. Nah, sampai sekarang tuh kayak bukannya tambah hilang, tapi malah semakin parah. Gitu. Oh gitu. Oh, fobia sama kata. Iya, Bu. Oh, Mbak Eva sebelumnya sudah pernah mengikuti konseling atau belum? Belum, Bu. Ini baru pertama kali. Baru pertama ya. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling itu apa. Jadi konseling itu proses bantuan dari seorang konselor kepada konseling yang bertujuan untuk memandirikan konseling agar konseling bisa menyelesaikan masalahnya sendiri setelah melakukan proses konseling. Kemudian di dalam konseling juga ada asas-asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu Mbak Eva bebas menyampaikan apapun, masalah apapun, cerita apapun kepada saya karena itu tidak akan tersebar kepada orang lain. Jadi kita akan menomorsatukan menjaga rahasia klien seperti itu. Kemudian ada asas keterbukaan. Jadi Mbak Eva, saya harap Mbak Eva bisa terbuka untuk menceritakan semua masalah Mbak Eva kepada saya. Karena tadi kembali lagi ada asas kerahasiaan. Jadi masalah Mbak Eva akan terjaga dengan baik. Kemudian ada asas kesukaraan. Jadi asas kesukarelaan itu dimana Mbak Eva dengan sukarela dengan kemauannya sendiri untuk melakukan konseling ini. Jadi kira-kira Mbak Eva ini melakukannya dengan sukarela atau ada teman atau keluarga atau siapa yang menganjurkan Mbak Eva untuk mengikuti konseling? Kalau saya memang dari kemauan saya sendiri, Bu. Oh, Soalnya oke. juga udah capek gitu. Masa sama takut aja sampai segitunya. Iya, Apalagi iya. sekarang kan mau masuk musim hujan kan ya, Bu. Iya, Jadi iya. takut banget pokoknya. Iya, iya. Oke, oke. Jadi Mbak Eva sukarela ya, sukarela mengikuti. Oke. Kemudian dalam proses konseling ini saya akan memberikan kontrak waktu untuk pelaksanaan konseling kita pada hari ini. Jadi saya sudah menetapkan waktu konseling ini selama 30 menit. Apakah Mbak Eva keberatan atau mungkin kurang lama atau mungkin kependean atau sudah pas? Mungkin sudah, Bu. Sudah cukup ya. Oke. Baik. Kalau begitu saya persilahkan Mbak Eva untuk menceritakan masalah yang sedang Mbak Eva rasakan kepada saya dengan jujur, dengan terbuka, dengan sukarela dan senyaman Mbak Eva. Silakan. Jadi gini, Bu. Saya tuh takut banget sama kata dari dulu. Udah lama banget. Pokoknya kalau ada kata di dekat saya tuh kayak udah takut banget, cemas banget itu kata bakal nemplok ke saya. Oh iya, iya. Takut pokoknya kayak baru berapa meter aja gitu udah nggak bisa mendekat gitu, mau lewat di depannya aja nggak berani. Sejak kapan Mbak Eva merasakan takut sama kata itu? Sejak kapan Mbak Eva punya rasa takut yang berlebihan sama kata itu? Mungkin sejak SD ya, Bu. Pokoknya masih kecil lah saya udah takut banget. Mungkin tapi sejak mulai SMA itu mulai tambah tambah parah lah. Oh gitu. Apakah ada hal yang membuat Mbak Eva sampai takut sampai bisa dikatakan fobia ya sama kata itu? Adakah hal yang membuat Mbak Eva sampai seperti itu sama kata? Pernah digapi langsung atau pernah digigit atau di apa? Pernah? Pernah, Bu. Waktu bermain di sawah kalau nggak salah itu saya kan ada kata banyak tuh. Oh, ada yang nempel di kaki saya kan, perutnya tuh gede banget. Terus pas di situ saya juga lagi bareng sama saudara, malah tahu saya takut takut gitu malah dikejar sambil bawa kata gitu.
Jadi hal itu yang memicu Mbak Eva semakin memiliki rasa takut sama katak ya. Dari cerita Mbak Eva, sebenarnya saya memiliki teknik, salah satu teknik yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah Mbak Eva. Sebenarnya kalau menyelesaikan, sedikit mengurangi rasa takut Mbak Eva kepada katak tersebut. Karena kan kalau fobia kan nggak bisa langsung hilang, harus perlahan-lahan, harus step-step. Jadi sedikit mengurangi rasa takut Mbak Eva kepada katak seperti itu. Jadi saya punya teknik itu, teknik desensitisasi sistematis, di mana Mbak Eva nanti itu membayangkan hal-hal yang membuat Mbak Eva takut dan cemas dari skala sedang, rendah, sampai yang tertinggi. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, rasa takut Mbak Eva itu skala berapa? 10. Wah, sangat-sangat takut ya? Iya Bu. Jadi kalau misal lihat katak di depan aja itu udah Nggak bisa, takut banget asli. langsung kabur atau langsung Kabur gimana? kalau kayak gitu Kabur. minta tolong orang ambil kataknya baru bisa. Kalau misalnya sendirian gitu, kabur aja ya? Kabur. Nggak pernah waktu kabur tuh nggak pernah mikir kalau kataknya ini kejar aku nggak ya gitu. Pernah mikir? Enggak sih Pernah? Bu, Langsung pokoknya kabur langsung aja, kabur. biar jauh dari kataknya Nah, gitu ya. Oke. Jadi teknik ini tuh bertujuan untuk mengurangi rasa takut, rasa cemas Mbak Eva itu yang berlebihan itu untuk sedikit diturunkan agar nggak agar nggak terus-terusan berlebihan memiliki rasa takut seperti itu. Jadi desensitisasi sistematis ini seperti proses relaksasi. Nanti Mbak Eva itu membayangkan hal-hal yang membuat Mbak Eva cemas, takut dari skala yang rendah sampai yang terberat tadi ya, yang saya jelaskan. Jadi sekarang silahkan Mbak Eva memposisikan diri Mbak Eva dengan senyaman mungkin, posisi yang nyaman Mbak. Nah, kemudian Mbak Eva bisa tarik nafas, tahan, hembuskan, lagi tarik nafas, tahan sebentar, hembuskan. Oke, sekarang pejamkan mata Mbak Eva. Bayangkan Mbak Eva sedang berjalan-jalan dengan teman-teman Mbak Eva. Kemudian saat Mbak Eva jalan-jalan, tidak disangka bertemu katak. Dari kejauhan Mbak Eva seperti melihat katak. Lalu Mbak Eva tidak menggubris itu. Mbak Eva terus berjalan saja, terus bercengkrama bersama teman-teman Mbak Eva. Kemudian setelah itu ternyata apa yang dilihat Mbak Eva dari awal tadi itu benar, itu katak. Nah, semakin Mbak Eva jalan, semakin Mbak Eva melihat itu katak. Itu katak. Nah, waktu Mbak Eva semakin dekat dengan katak itu ikut melompat mendekati Mbak Eva. Otomatis Mbak Eva berhenti. Waktu Mbak Eva berhenti, katak itu ikut lompat lagi mendekat ke diri Mbak Eva. Lebih dekat lagi, dia lompat. Oke, stop. Bisa buka matanya. Relax. Tenang. Tarik nafas. Hembuskan. Ulang lagi 1 kali, tarik nafas. Hembuskan. Sekarang bisa pejamkan mata Mbak Eva lagi. Relax. Santai. Nah, sekarang bayangkan Mbak Eva sedang duduk di depan rumah. Pada saat duduk di depan rumah, cuacanya itu sehabis hujan, jadi agak lembab, basah. Kemudian saat Mbak Eva sedang duduk di depan rumah, Mbak Eva tidak sadar kalau ada katak di dekat Mbak Eva. Mbak Eva tidak sadar ada katak. Waktu katak tersebut melangkah lebih dekat ke Mbak Eva baru menyadarinya dan
Mbak Eva berusaha untuk diam. Karena jika Mbak Eva lompat atau Mbak Eva lari, kata tersebut akan malah ikut lompat ke Mbak Eva. Nah, waktu Mbak Eva diam dan di depan Mbak Eva ada kata, kata tersebut juga ikut diam. Waktu Mbak Eva ingin beranjak, kata tersebut malah melompat. Dan seketika Mbak Eva ikut terdiam lagi di situ. Nah, setelah itu Mbak Eva diam, hanya diam di situ, di dekat kata tersebut. Ketika Mbak Eva diam, kata tersebut juga ikut diam. Hingga pada akhirnya kata itu pun pergi. Dan Mbak Eva masih tetap terdiam di tempat Mbak Eva. Oke, sekarang di sini. Nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan, relax. Oke, gimana? Dari awal tadi waktu Mbak Eva jalan-jalan di kota Mandiri itu gimana perasaannya? Pas diambil itu kayak takut banget gitu. Ya, Kayak gemetar. ya. Terus waktu Mbak Eva duduk diam, tiba-tiba Mbak Eva tidak sadar kalau ada kata di situ. Kemudian Mbak Eva waktu sadar dan Mbak Eva masih diam, itu gimana? Ternyata katanya juga diam, ternyata dia nggak ikut naik atau dekat ke Mbak Eva. Awalnya ya kaget ya Ya, Bu, oke. baru tahu. Terus pas didiemin lama-lama Iya. pergi sendiri itu Iya. ya udah biasa. Oke. Lalu gimana sekarang perasaannya setelah membayangkan ternyata kata itu tidak menakutkan, maksudnya tidak terlalu menakutkan. Kalau kita diam, ya dia pasti akan ikut diam. Kalau kita gerak, pasti dia ikut gerak. Karena hewan juga punya perasaan ya, punya feeling. Jadi kalau kita takut, pasti dia juga ikut takut. Seperti itu. Jadi sekarang gimana? Apakah masih berlebihan atau gimana rasa takutnya sama kata? Dari skala 1 sampai 10 aja. Enggak, 1 sampai 5. 1 sampai 5 mungkin di 3. Oh, sudah lumayan menurun ya. Ya jadi tujuan ini tuh tujuan teknik ini itu untuk sedikit menurunkan atau mengurangi rasa takut berlebihan konsili atau Mbak Eva terhadap sesuatu hal yang Mbak Eva cemaskan atau yang Mbak Eva takutkan, seperti itu. Jadi kalau misalnya rasa takut Mbak Eva atau rasa cemas Mbak Eva sudah menurun, artinya konseling ini sudah berhasil, konseling ini sudah sesuai dengan apa yang kita tujukan. Oke, kalau begitu mengingat waktunya juga sudah cukup, sudah hampir berakhir, saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau perilaku yang tidak berkenan. Saya juga terima kasih karena Mbak Eva sudah mau melakukan konseling bersama saya dengan sukarela, dengan senang, dengan ikhlas. Saya juga ikut senang membantu Mbak Eva. Ibu saya juga berterima kasih banyak. Jadi sekarang saya setidaknya bisa lah kalau ketemu kata nggak sampai cemas banget sampai ketakutan gemetar gitu. Ya. Kalau begitu saya pamit ya Bu. Ya, Makasih silakan. sebelumnya. Ya, sama-sama Mbak Eva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.